Rashid Sabr Ya Allah 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 Anta Allah Anta Rabbi Anta Asmi أنت تراني أنت خالقي وناصري وحافظي ورازقي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني الله عدد خلقي سبحان الله رضا لنفسي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا لنفسي سبحان الله زينة سبحان الله بدال كلماتي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله بدال كلماتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا فتاح يا عليم يا الله يا لطيف يا حليم يا الله يا جبار يا عليم يا الله يا لطيف يا عليم يا الله يا جبار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك باسم الحسنى واسمك الأعظم أن تقضي حاجاتنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن أعطنا رحمتك ومغفرتك وعفوك يا رحيم يا رحيم ارحمنا ارحم آبانا ارحم أمهاتنا وأزواج بناتنا وما لنا إخنا قبل جماعتنا يا رحيم يا مالك يا مالكنا ملكا ملكا عظيما يا قدوس قدس قلوبنا من الحقد وعصمك الورياء واجعلنا من القلوب القدوس يا سلام يا سلامنا من فتنة الدنيا واجعل الآخرة يا سلام سلم آبانا وأمهاتنا من عذاب القبور وعذاب جهنم يا سلام يا الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita ulang berkali-kali. Kenapa kita ini wajib hafal Asmaul Husna? Kenapa? Masih ingat? Ada 3 alasannya. Ada 3 alasan kenapa kita harus membaca. Kalau nggak hafal kita baca. Asmaul Husna apa? Maksudnya pertama, Allah utus 124.000 nabi ke dunia ini untuk mengenalkan pada makhluk siapa Allah. Saya ulang, yang pertama 3 alasan kenapa kita harus baca Asmaul Husna, bahkan kita wajib menghafalnya. Kenapa tuh? Karena Allah utus 124.000 nabi ke dunia ini untuk mengenalkan Nabi mengenalkan pada makhluk, pada manusia siapa Allah tuh. Ya Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, ya kan? Allah Khaliq. Sampai hari ini ada presiden nyembah apa? Patung. Sampai hari ini ada presiden nyembah matahari kan? Gitu kan? Masa hari ini ada presiden nyembah
nyembah sampai di dia, masya. Kenapa enggak kenal Allah kan? Enggak ma'rifatullah. Apa yang kedua alasannya? Kenapa kita wajib hafal Asmaul Husna? Kenapa? Karena keterangan tauhid begini, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilah bistiqani. Pertama kali yang wajib itu untuk manusia, untuk kita semua kenal Allah, ma'rifatullah. Itu wajib itu, bistiqani dengan yakin. Ar-Rahman, Ar-Rahim yakin begitu ya. Pertama kali yang wajib itu kenal Allah, ma'rifatullah. Kenal sifat-sifatnya, sifat 20. Kenal asmanya, nama-namanya, Asmaul Husna. Itu wajib itu ya. Pertama kali yang wajib. Nah, kita punya anak kecil nih, diajarin dia 20 Asmaul Husna kan biar ma'rifatullah, biar kenal Allah. Yang ketiga, alasan ketiga apa? Dikubur pertama kali yang ditanya itu tentang ma'rifatullah, dikubur itu. Man rabbuka? Wah, suara seperti geledek, matanya seperti kaca menyambar. Mulut keluar api, rambutnya gimbal panjang, baju hitam. Rabbuka. Kata ulama kalau kita enggak ma'rifatullah, enggak kenal Allah, rabbuka, digedikin sampai hari kiamat. Ini masa sepele ini, masa luar biasa. Sekali lagi, yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita wajib hafal Asmaul Husna, Pak? Karena pertama kali yang ditanya di kubur tentang bukan sholat, bukan puasa, tentang ma'rifatullah, tentang Allah, tentang mengenal Allah. Man rabbuka? Kalau kita kenal Allah, Allah Rahman, Allah Rahim kan, nah sesuatunya kan bisa mampu menjawab, gitu kan? Ini bukan masa sepele Pak. Ya sorry ya, kita hafalin ya. Asmaul Husna kita hafalin, kita baca di sholat. Ya. Apa doanya? Doa sebelum baca Asmaul Husna, apa doanya? Sebelum baca Asmaul Husna. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal barakah wal ma'una wal karamah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu ya. Wah, doanya Allahumma inna nas'aluka as-salama wal barakah wal ma'una wal karamah. Terus ya Allah, baca maksudnya. Apa? Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguh kami mohon padamu as-salamah, apa? Keselamatan, wal barakah, keberkahan, wal ma'unah, pertolongan, wal karamah, kemuliaan. Baru baca Asmaul Husna. Ya, Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal barakah wal ma'unah wal karamah. Baru baca Asmaul Husna ya. Baca. Kita wajibin tuh ya, baca. Jadi kita punya karamah, punya ma'unah, punya pertolongan dari Allah ya. Ya minimal kalau nggak baca Asmaul Husna lah, baca ratib lah, top ya Asmaul Husna, ratib, hizib kan. Kata ulama zaman sekarang ini Pak, untuk menghadapi Israel, untuk menghadapi Amerika itu kita kalau nggak dengan senjata kalah canggih Pak, kalah canggih dengan senjata, nggak bisa menyangi mereka. Kenapa? Dengan doa. Apa kata Nabi? Doa silahul mukmin. Doa itu adalah rudalnya mukmin. Wah gitu kan. Gitu doa ya, dengan doa. Yang mana kita nih? 34 wa zikra ya. Oh iya. Halaman 34. Dari atas tuh 3 baris, tengah-tengah wa zikra. Wa zakara dan telah menyebutkan Al-Ghazali, Imam Ghazali. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati Imam Ghazali. Anna Abdullah ibn Mas'udin, bahwa Abdullah ibn Mas'ud, anna Abdullah ibn Mas'udin, bahwa Abdullah bin Mas'ud karena yaqulu, dia tuh selalu mengucapkan apa katanya? Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu fil madi, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Kata Ibnu Mas'ud, ma awwalu ma yalqal maitu ijada khala qabrahu. Ma awwalu apa pertama kali? Ma yalqa, yang dijumpai al-mayit oleh seorang mayit. Apa pertama kali yang dijumpai oleh seorang mayit? Ijada khala qabrahu, bila dia masuk ke kubur.
Siapa tuh? Bukan munkar wa nakir, bukan. Ada malaikat yang lain. Ada malaikat yang lain sebelum munkar wa nakir, ada malaikat yang lain. Nah, nanti kita terus kalian ya terangannya. Faqala, maka berkata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, ma sa'alani, itu makna nafi tidak. Ma sa'alani, ma tidak ada. Sa'alani yang bertanya padaku anzalika tentang hal itu. Hal apa? Pertama kali yang dijumpai oleh seorang mayit di kubur. Si mayit itu ketemu siapa itu? Kata Nabi, ma sa'alani, tidak. Ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ma sa'alani. Tidak ada yang pernah bertanya padaku anjalika tentang hal itu. Ahadun, seorang pun enggak ada yang bertanya tentang hal itu. Hal apa tadi? Pertama kali yang dijumpai seorang mayit di kubur. Qablaka, sebelum kamu enggak ada orang yang bertanya tentang itu. Orang yang pertama kali si mayit, apa yang dijumpai oleh si mayit di dalam kubur? Kata Nabi, Nabi menjawab, awalu pertama kali mayunadi, ya, apa yang yunadi dia seru-seru. Awal pertama kali apa yunadi yang diseru-seru, ya, nada yunadi artinya menyeru. Malakun adalah malaikat. Pertama kali yang dia seru-seru itu ada satu malaikat. Ismuhu Ruman, namanya Ruman tuh ya. Pertama kali yang disuruh ya, oleh malaikat, dia menyeru-nyeru tuh, dia manggil-manggil. Ada malaikat namanya Ruman. Ruman. Kalau ada ro setelah waw, jeru di domah. Pertama kali yang dia panggil itu Ruman. Kenal itu sama Ruman dia. Awal pertama kali yang mayunadi, apa yang dia panggil, malakun, ada malaikat. Oh gini, maaf ya. Pertama kali dia dipanggil oleh malaikat, ismuhu Ruman, namanya Ruman. Ya justru dia itu tembus, dia itu menembus khilal maqabir, ke celah-celah kubur, tembus dia. Fayaqulu, maka dia berkata tuh, kata siapa? Malaikat Ruman ya. Sebelum munkar wa nakir ada lagi tuh Ruman tuh ya, kita baru dengar ya. Kita baru dengar kan. Taunya munkar wa nakir aja. Ruman dulu tuh ya, masuk Ruman dulu. Ya. Itu Ruman menyuruh memanggil si mayit. Hilang. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Abdullah, hai Abdullah, hamba Allah. Uktub, tulislah amalmu, tulis kerjaanmu, dimulai balik di usia 15 tahun sampai wafat 60 tahun 70 tahun, tulis amal-amal kamu. Fayaqulu, maka dia mengatakan si mayit, laisa ma'i dawatun wala qirtasun, laisa, tidak ada ma'i bersamaku. Aku tak punya bersamaku, aku ini enggak ada dawatun, enggak ada tinta. Yang enggak punya tinta, wal qirtas, enggak ada kertas, kertas. Saya enggak punya pulpen, enggak punya kertas. Fayaqulu, maka berkata itu malaikat, hayhata, jauh sekali. Kata malaikat, kafanuka qirtasuka, kapanmu itu qirtasuka, kertasmu. Kertasmu itu kapanu, robek tuh kapan, buat nih, kertasnya nih, bukunya nih, tulis. Wamidaduka, dan pulpenmu, wamidaduka, dan tintanya, rikuka adalah ludahmu. Wah, tinta. Tadi dia bilang saya nggak punya dawat, nggak punya tinta, nggak punya kertas. Dan malaikat, jauh sekali. Jangan begitu. Kafanuka qirtasuka, kapanmu tuh kertas kamu, kapanmu tuh sebagai kertas, kertasmu tuh kapanmu. Wa midanuka, dan tintamu itu, tintanya rikuka ludahmu, ludah tinta. Wa qalamuka, dan pulpenmu itu usbuka, jari-jarimu, jarinya tunjuk jadi pulpen. Tintanya apa tintanya? Air, ludah. Kertasnya kapan? Payak tahu, maka malaikat merobek
lahu baginya kit'atan, satu robekan. Ya, asal motong dia, motong baginya satu potongan. Payak tuh maka itu malaikat memotong, merobek lahu bagi si mayit kit'atan dari satu robekan, satu potongan min kafanihi dari kapannya, robek tuh. Satu kapan robek. Semayam kemudian yaj'alul abdu. Di sini yaj'al artinya memulai. Namanya af'al syuru. Kemudian hamba itu, hamba Allah yang si mayit mulai yaktubu, mulai menulis. Dia mulai ditulis tuh. Dulu saya tanggal segini, itu dengan kudrat Allah bisa itu, lancar nulis itu. Ya. Kalau dia amal soleh, salat berjamaah, ngaji, taklim, zikir itu warnanya bersinar itu kapannya bersinar. Kalau ditulis keburukannya, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa kemaluan, itu dosa mulut, makan haram, apa itu jadi hitam namanya kapannya. Wa in kana ghaira katibin fi dari dunya, wa in kana, dan jika adalah dia itu si mayit, dan jika si mayit itu ghaira katibin, enggak bisa nulis, dia enggak bisa nulis di dari dunya, di negeri dunia dia enggak bisa nulis. Fayazkuru, maka dia disebutkan tuh hina yajin, ketika itu di depan rumah apanya disebutkan, hasanatihi, segala kebaikannya, wasayyiatihi, dan segala keburukannya. Kayak minuhidin, seperti satu hari tuh beres, selama 15 tahun sejak boleh balik ditulisin tuh ya, dengan pulpennya. Kalau dia nggak bisa nulis apa disebutin tuh kebaikannya, keburukannya disebutin. Wah, masya Allah ya. Itu ada filmnya ya, ada apanya, ada memorinya, masya Allah. Maka nanti pada hari kiamat, ya apa tuh? Kita di mahkamah Allah tuh dibongkar isi hati kita. Afala ya'lamu hijabu sirama fil kubur. Apa dia tidak tahu nanti bila dibangkitkan dari kubur, wa hussila ma fis, akan dibongkar isi hatinya. Hati yang cinta Allah, hati yang rindu Rasulullah, hati yang ikhlas, ya, hati yang ujub, ego, sombong, angkuh, dendam, hasud, dengki, ada semua itu dibongkar isi hati, Pak. Wahusila ma fisud, akan dibongkar isi hati kita. Maka banyak tazkiyah ya, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, mata astagfirullahaladzim, mataku ya Allah ampuni. Astagfirullahaladzim, ya Allah hatiku ya Allah suka berusaha padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, gini sifatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun hatiku yang suka busuk berusaha kepada hamba-hambamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampun hatiku ya Allah yang suka hasud dan kiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus itu yang disebarkan hati itu penyakit hati mesti disebarkan ya. Mana ayatnya? Ya, itu pada aflaha man tazakka wa jaqara asma rabbih fasalla. Semua beruntung orang mentazkiyah hatinya, dibersihkan dari hasud, dengki, iri, masa kaya, masa bos, masa ustaz, masa kiai, merasa apa itu kan? Nah, itu dihilangkan rasa dan rasa yang adanya rasa Allah. Wa jaqara asma rabbih, dan dia menjikikan nama Tuhannya, nama Tuhannya. Wa jaqaras, dan dia menyebut isma rabbi, nama Tuhannya, nama Tuhannya. Allah. Itu orang yang sukses kata Allah ya. Jadi dosa itu ada dua, Pak. Dosa johir, dosa batin. Dosa johir yang kelihatan, dosa mata ya enggak? Dosa tangan. Dosa batin tadi itu ya. Buruk sangka sama hamba Allah, buruk sangka sama Allah ya. Itu mesti diistighfarkan itu, mana ayatnya? Wa dzaru zahirul ismi wa batinah, wa zaru, dan tinggalkanlah zahirul ismi, dosa yang zahir yang kelihatan, dosa yang nampak, wa batinah, dan dosa batin, dosa yang kelihatan ya. Mesti diistighfarkan. Jangan sampai nanti kita sebutin keburukan kita ya. Maka banyak istighfar ya. Mudah-mudahan dihapus buku catatan keburukan kita dihapus ya. Kita ulang lagi deh. Jadi satu hari itu selesai itu. Satu hari. Ya.
Dia tulis kebaikannya, keburukannya lupa berjamaah, ngaji, ya, tahajud, sedekah, maksiat, ya maksiat mata, maksiat hati, wah gitu kan, ya, ditulis satu hari itu. Cuma kemudian yatwi, kemudian melipat ala malaku, itu malaikat melipat, malaikat apa? Malaikat ruman, kemudian dia melipat al-qit'ata, itu sobekan dilipat. Tuman kemudian melipat sobekannya. Wa yu'allikuha, dan dia menggantungkannya. Apa? Menggantungkan itu sobekannya ya fi unukihi, di lehernya, digantungin tuh di sebuah buku. Nah, itulah namanya kitab amal baik dan amal buruk. Nanti pada hari kiamat itu bertebangan tuh. Nah, nanti akan nyamperin kita. Fa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Pada siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, langsung surganya Allah. Itu digantungin tuh di lehernya tuh berupa kitab. Nanti bertebangan, nyamperin lagi tuh. Faman utiya kitabahu wara'a dzahri, kalau dia menerima kitabnya di belakang punggungnya, fasawfa wa man utiya kitabahu wara'a dzahri, barang siapa yang menerima kitabnya di belakang punggungnya atau di sebelah tangan kirinya, ya apa tuh, maka dia bukan wa man utiya kitabahu wara'a dzahri fayad'u subura, maka dia akan teriak-teriak, celaka, wa yasla sa'ira, dan dia masuk neraka sa'ir. Waduh, bahaya dia. Maka perlu tuh kalau kita wudu tuh ya, apa doanya? Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kiriku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kalau kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wala min wara'i zuhri. Ya Allah, janganlah kau berikan kitabku ini dengan tangan kiriku atau melalui belakang punggungku. Nah, itu masa apa dia mau tangan dia? Dua tangan. Dua cuci tangan. Semua masa apa itu? Biar untuk kita ada ruhnya. Allahumma nas'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma inna nas'aluka al-yumna, ya Allah mohon padamu keberuntungan, wal barakah, dan keberkahan, wa a'udzubika, aku berlindung padamu minasyu'mi, daripada kesialan, wal halakah, dan kebinasaan. Hidung, mulut. Allah masuk ini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'salan nazbabada. Terus semuanya mesti ada ruhnya, jadi butuhnya gitu kan. Dihafal dia, insyaallah dihafal. Juga kan ada di ada tulisannya tuh. Udah enggak boleh hafal, masyaallah. Mana hilang. Kemudian sumatala Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca ayat. Sumatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca ayat. Apa ayatnya? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, kami kalungkan, setiap manusia kami kalungkan kepada manusia ta'irahu, buku amal baik buruknya. Apa arti ta'irahu? Buku amal baik buruknya. Dikalungkan di mana? Fi unuqi, di lehernya. Apa arti ta'irahu? Ay amalahu, jadi amalnya. Amal-amalnya itu dimulai, tulisannya dimulai apa tadi? Dimulai balik sampai usia mati, sampai ajalnya terakhir, ya, meninggal, itu dikalungkan tuh bukunya, ya, catatan amalnya dari mulai balik sampai dia meninggal. Faija maka apabila parogo telah selesai, minjalika, dari hal itu, bila dia telah selesai menuliskan kebaikannya, keburukannya, ya, di depan malaikat, ruman. Setelah itu apa? Dakhala, bisa dikalungkan tuh bukunya, dan nanti akan berterbangan. Tuh bukunya itu akan kembali lagi, ya, menghadap dia. Itu buku akan membawa ke surga bagi yang menerima dengan tangan kanan, akan membawa ke neraka bagi yang menerima dengan tangan kirinya.
Maka setelah itu dakhala masuklah daripadanya masuk fas siapa? Patanal qabri. Asalnya patanani dimudahkan jadi patanal qabri. Asalnya patanani. Maka masuklah padanya si mayit patanal qabri. Dua pengetes kubur. Dua pengetes. Apa pengetes siapa nih? Wahuma dan keduanya itu malakani, dua malaikat pengetes kubur. Aswadan, apa aswad? Keduanya hitam, seram hitam. Keduanya itu yakhriqanil ardo, keduanya tembus ke bumi, tembus. Wah, itu. Karena dia kan berupa sinar, cahaya, tembus dia. Bi anyabiha, dengan taring-taringnya. Dengan punya taring ya. Lahuma bagi keduanya itu kedua malaikat itu munkawan akhir ya mempunyai syu'urun jamak syu'ur apa? Mempunyai rambut, ada rambutnya itu. Masdulatun rambutnya yang terjular. Apa terjular apa? Terjulur ya, rambutnya terjulur. Ya jurrana. Itu malaikat menarik rambutnya. Rambutnya ditarik rambutnya. Terjulur ala ardi di bumi, rambutnya panjang itu ya, ditarik rambutnya, masya Allah, panjang rambutnya, ya. Hitam, rambutnya panjang, syu'urun. Sautuhuma apa? Suara keduanya, suaranya kara'di seperti geledek, merabga, masya Allah. Al-qasif yang saya ulang ya, sautuhuma suaranya kara'di seperti geledek, al-qasib yang menyambar-nyambar. Wa ayun jamak ayun ya, wa ayunuhuma dan matanya kal barakil khatib, balaki seperti kilat yang menyambar-nyambar, teralap. Oh, itu bukan masalah sepele Pak ya, masalah luar biasa ini. Apa tadi amalannya? Ma'rifatullah, baca asmaul husna ya, baca itu ya. Pada talim yang lalu apa? Selalu zikir la ilaha illallah, la ilaha. Kita pasukkan kebesaran Allah di hati kita kepada kebesaran makhluk. Wa nafashu, apa napasnya? Dan napasnya itu karihil asib, napasnya kayak angin. Al-asib yang berhembus. Napasnya. Seperti angin yang berhembus. Biyadi kulli wahidin, biyadi di tangan kulli wahidin, tiap seseorang, di tangan masing-masing seorang minhuma dari keduanya, di tangannya itu ada apa? Ada ma'un. Bahasa kamu itu gedigan. Apa gedigan? Martel apa gedigan? Bahasa Indonesianya apa? Urap. Ya, ada gedigan min hadid, apa dari besi. Wah, martelnya dari besi. Lau ya. Nah, lau nih, ya bukan wa nah. Lau, apa lau? Jikalau, sekiranya, jikalau ijtama al saqalan, jika kumpul apa saqalan? Dua makhluk jin dan manusia. Jika kumpul jin dan manusia, ma rafa'ahu, itu napi ya, ma rafa'ahu, maka keduanya enggak mampu mengangkatnya. Andai kumpul semua jin di dunia ini, semua manusia kumpul untuk mengangkat martelnya, gedigannya yang bakal kuat. Masya Allah, itu yang akan menggedikin tuh orang yang enggak mampu menjawab Rabbah. Gedigannya, martelnya itu kalau diangkat oleh jin dan manusia sedunia enggak mampu. Masya Allah. Saya yakin Pak ya? Saya yakin, jangan. Dari kita belarai bape, itulah kita jangan ragu. Allahu Akbar. Salat nih. Apa ada sisa kubur? Kafir itu enggak sisa salatnya. Allahu Akbar, apa ada neraka surga? Kafir itu mah. Mesti yakin ana qabru haq. Ana jabal qabr haq, bos. Sisa kubur hak pasti adanya. Wala nar haq, neraka pasti adanya. Wala jannah haq, surga hak pasti adanya. Wala syafaat nabi hak pasti adanya. Wala sirat
haud serta mustaqim. Agar haud Nabi hak pasti adanya, mesti pasti. Allah apa iya, apa ada. Ya enggak boleh itu kafir. Ya, mesti hak apa? Mesti yakin ya. Mesti yakin Pak, Masya Allah. Ini Nabi yang mengucapkan. Hadis Nabi hak pasti adanya begitu ya. Mesti yakin. Orang kalau enggak ngaji ini, yang penting ngaji kan. Enggak yakin apa iya, enggak ngaji kan. Lau, saya ulang ya, lau jikalau ijtama kumpul asaqalan dua makhluk jin dan manusia kumpul marafau enggak akan mampu keduanya mengangkatnya. Lau jikalau duriba, jikalau dipukulkan bihi dengannya dengan tuh martel malaikat ya, masing-masing bawa begedigan bawa martel. Jika dipukulkan azamu jabal, gunung yang paling gede, paling gedenya gunung, la ja'alahu dakka, pasti akan menjadikannya dakka, hancur lebur. Gunung pun kalau gede gitu langsung hancur tuh. Yang gedein tuh dua malaikat. Dua malaikat. Wah, dua malaikat yang gedein tuh. Masyaallah. Gunung pun hancur. Masyaallah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Fa ija maka apabila absarat human nafsu, melihat keduanya nafsu seseorang jiwa. Bila seseorang melihat keduanya, nafsu itu jiwa atau seseorang, absarat melihat huma keduanya. Bila seseorang melihat keduanya nafsu, irta'adat, maka dia akan menggigil. Bila seorang melihat tuh malaikat munkar wa nakir akan menggigil. Awalat, dan pasti akan lari, haribatan kabur. Pada dahulu maka dia itu malaikat masuk bi min khurul mait, di lubang hidung si mait, masuk lubang hidungnya, muatnya dengan kudratnya. Fayahyal mait, maka hiduplah si mait. Maka hiduplah minas sadri, dari dadanya. Pas masuk tuh malaikat ke lubang hidungnya, si mait hidup, dadanya mulai bergerak-gerak dadanya. Wa yakunu, adalah si mayit itu kayak hayatihi, seperti keadaannya indal goro-goro ketika sakaratul maut ya. Pas malaikat masuk ke lubang hidungnya, itu si mayit kayak seperti sakaratul maut begitu ya, mulai hidup dia. Tetapi oleh kediru dia enggak mampu ala harrakin untuk bergerak-gerak. Cuma begitu aja kayak orang sakaratul maut, enggak mampu dia bergerak, berdiri enggak mampu. Gairo annahu, hanya saja yasmau, dia dengar tuh omongan malaikat, dia dengar tuh omongan malaikat, wa yanzuru, dan dia apa? Yanzuru. Dan dia lihat tuh malaikat, dia dengar, dia lihat. Tapi enggak bisa bergerak, enggak bisa kabur. Payabta dianihi, maka keduanya itu malaikat memulainya ngomong gitu kan, bi'anpin dengan bentakan, wan taharoni, dan keduanya membentaknya bicapai dengan keras. Maka salat turabu, sungguh telah menjadi aturab, tanah telah menjadi lahu bagi si mayit, kalma, itu tanah kuburan kayak air. Bagaimana untuk kayak air? Tanah kuburan kayak air, apa? Lembut. Bisa goyang-goyang, bisa lembut kayak air itu tanah kuburan. Hina haitsuma, sekiranya taharoka, dia bergerak-gerak. Itu kalau si mayit bergerak itu tanah kuburan itu lembut kayak air itu. Ya, gitu. Enggak keras enggak. In pasaho, bisa meluas tuh kuburan. Wa wujida, dan dijumpai pihi, pada tuh kuburan dijumpai apa? Furjat, itu ada lubangnya. Itu kubur ada lubangnya itu, ada lubang ke neraka, ada lubang ke surga. Apa doanya? Allahumma ij'al qabrahu rawdatan atau furjatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya lubang-lubang surga atau lubang neraka. Ada lubangnya itu, ada furjah. Fayakulani, maka keduanya berkata, munkar wa nakir, lahu bagi si mayit, marrabuka, tadi tiga ya, dengan bentak dengan bentakan. Digeledek suaranya kan. Wa madinuka, dan apa agama kamu itu? Apa agamamu itu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu itu? Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu itu?
Marobuka tuh pertama iman tuh ya, iman sifat 20, asmaul husna tentang ma'rifatullah tuh pertama tuh ya, tentang kenal Allah. Satu Tuhan kamu. Satu aja belum lulus, Pak. Kedua, wa ma dinuka, apa agama kamu? Nah, kalau kita mengamalkan agama, mampu menjawab. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita amalkan sunnah Nabi, cinta Nabi ya, sunnah Maulid, insyaallah bisa mampu menjawab. Wa ma qiblatuka, kita salat dari waktu berjamaah cara Nabi, kita akan mampu menjawab. Paman waffaqahu, paman maka barang siapa waffaqahu yang diberi taufik oleh Allah, diberi ya. Allah barang siapa yang memberi, yang diberi taufik oleh Allah, ya, Allah Taala wasabbatahu, dan Allah mengokohkannya bila qaulis sabiti, dengan ucapan yang apa kokoh ya. Marabuka Allahu Rabbi, lulus tuh ya. Kalau kan dikasih topik oleh Allah, maka dia dikasih ucapan yang kokoh, ucapan yang mantap, yang tegas. Marabuka Allahu Rabbi, wa nabiyuka, dari Muhammad nabiku, begitu kan. Qala, kata ulama ini, kata perawi, paman dallakuma alayya. Ini ada lagi yang begini nih, ada ulama yang ditanya marabuka. Itu dia nanya lagi tuh, paman maka siapa? Dallakuma, yang menunjukkan kamu berdua alai pada aku. Waman dan siapa arsalakuma, yang mutus kamu ilai pada aku, ya. Nanya lagi tuh, ya. Siapa yang menunjukkan kamu kemari? Siapa yang mutus kamu kemari padaku? Wahaja, dan ini layakuluhu, enggak ada yang bisa mengucapkannya ilal ulamaul akhyar, kecuali para alim ulama yang terpilih. Para wali-wali Allah itu berbalik nanya, siapa yang utus kamu? Nah, gitu kan. Siapa yang menunjukkan kamu kemari? Begitu kan. Kayak si Bawahi ditanya, "Man rabbuka?" Itu man apa malaikat? Man apa itu? Bingung tuh malaikat, man apa? Nanya pada Allah. Ya Allah, itu hamba kamu, saya tanya man rabbuka? Man apa itu? Gitu kan. Gitu. Kalau wali gitu. Bahkan malaikat nanya Umar bin Khattab, dibentak Umar, takut tuh malaikat. Wah, itu wali-wali Allah ya. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu keduanya, kedua malaikat, lil akhar, bagi yang lain. Sodaqo, benar. Ya, kalau dia mengucapkan marabuka Allahu Rabbi, maka berkata yang lain, sodaq, benar dia tuh. Sodaqo, benar dia itu. Ya. Artinya setelah lulus tuh, marabuka Allahu Rabbi, wa madinuka Islam, wa manabiyuka Muhammad, wa maqiblatuka salat, gitu kan. Nah, kalau lulus ngomong tuh salah satu keduanya bagi yang lain, sodaqo, benar dia itu. Wa kafa syarrona, dan dia selamat daripada kejahatan kami, keburukan kami. Semua kemudian kalau dia itu lulus, bisa mampu menjawab, Sumayadribani, kemudian keduanya memukulkan, dipukul, keduanya memukul ala qabri, di atas kuburan. Dipukul tuh ya kuburannya, kalau kubatul azimah, maka itu kuburnya menjadi seperti kubah yang besar. Kuburnya dipukul, begitu langsung menjadi kubah yang besar. Kayak masjid tuh kuburnya. Wa yaftahani, dan keduanya membukakan tuh malaikat mengkawanakan, membukakan lahu baginya apa? Babai ini apa? Babun jami babai, dua pintu. Ada dua pintu tuh Pak, ilal jannah, menuju surga. Kalau dia mampu menjawab, benar dia itu. Dia selamat dari keburukan kami. Kemudian dipukul tuh kuburnya menjadi sebuah kubah, ya, menjadi kubah, jadi sebuah masjid kayak kubah yang besar. Lalu keduanya membukakan baginya dua pintu ilal jannah, ke surga. Min tilqa'i yamini, dari arah kedua matanya. Ada surga kelihatan tuh, sungai susu, sungai madu, di sana emas, di sana berlian, di sana perak. Bidadari yang melambaikan tangannya. Dia maka dibilang begini, aqimis sa'ah ya Rabb, aqimis sa'ah ya Allah, cepat ya Allah, cepat hari kiamat, cepat hari kiamat ya Allah. Udah enggak betah pengen ke surga begitu ya. Dia ada pintunya Pak, kelihatan tuh. Ya istana emas, istana berlian, bidadari. Dia bilang begini, ya Allah, cepat ya hari kiamat ya Allah, cepat hari kiamat ya Allah, begitu. Tapi kalau orang yang soleh nggak pernah berjamaah, nggak pernah ngaji, benci ulama, benci habaib, ya Allah jangan hari kiamat ya Allah, jangan hari kiamat ya Allah, karena neraka itu udah nungguin dia, itu neraka itu. Kelihatan neraka udah nungguin dia. Di kuburnya pun udah neraka.
Sumaya Frisani, kemudian kedua itu kemudian itu malaikat menghamparkan, kemudian kedua menghamparkan lahu bagi si mayit, dihamparkan min haririha dari sutranya, dihamparkan di kuburnya apa? Sutra, apa tuh sutra? Iya sutra, dihamparkan di kuburnya itu sutra. Apa tuh? Ya artinya ranjang sutra, ya, dihamparkan sutra. Wa dakhulu dan masuk alai pada si mayit, apa yang masuk? Nasimuha, spice surga berhembus tuh, spice surga, angin surga berhembus, angin surga sejuk, sejuk nikmat, sepoi jangan nasimuha sepoi artinya. Warauhuha dan kenikmatannya, waraihanatuha dan semerbak bau harum bunganya. Waduh, apa ada raihan, bunga surga. Merebaknya tuh tercium tuh di kubur itu, ya enggak? Masa sepoi anginnya, kesejukannya, keindahannya, keharuman, semerbak apa tadi bunga-bunganya, masya Allah itu di kubur udah berasa. Maka dibilang begini, ya Allah, cepat hari kiamat ya Allah, cepat hari kiamat ya Allah, pengen cepetin. Kalau orang kafir apa? Pengen dilambatin. Wayatihi dan datang padanya amaluhu, datang amalnya bisuratin ahabil ashos, dalam bentuk ahabil ashos, bentuk yang paling dia sukai. Wah, amalnya ini menjadi bentuk yang paling disukai. Ashos ada bentuk ahabi, paling disukai. Amalnya akan datang menjumpai dia dan bentuk yang paling dia sukai. Apa itu yang paling disukai? Ya, biasanya perempuan ya, kita kan suka perempuan. Bidadari yang paling cantik tuh, amal jadi bidadari yang paling cantik ibadahnya. Wayu nisu, maka itu seorang yang yang paling indah, yang dia paling dia sukai, akan menghibur dia. Wa hadis dan mengajak bicara, ya, atau hari kiamat aja. Wa yamlau dan penuh kubruhu, penuh kuburnya, penuh apa? Penuh nuron, penuh cahaya. Bersinar kuburnya, bersinar cahaya. Akan luas pandangan mata. Wa yazalu dan dia itu dalam kubur fi farain, dalam kesenangan, wa sururan, kebahagiaan. Ma baqiyati dunya, selama masih tersisa dunia, selama masih belum kiamat, dia senang terus, bahagia terus di dalam kubur, ya, berhembus angin surga, berhembus angin surga hatta taquma sa'ah, sampai bangun hari kiamat, datang hari kiamat. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, hari ini kita kemajuan lagi, insya Allah nanti belum pertanyaan sekarang itu dicatat amal-amal kita sendiri dari kain kapan kita dan juga dari tintanya, dari air ludah kita. Itu semuanya dicatat. Satu hari kelar, barulah kita semuanya akan mendapatkan, yaitu amalia kita, baik itu atau buruk kita, itu semuanya. Yang terakhirnya sudah terlihat dan terpancar dari mana pintu-pintu surga itu dengan hembusannya, baunya, apanya semuanya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Amin. Ya Rabbana ta'ala Mubarak Allah Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-Abdar wa alihi al-Talib. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad wa sallim bi jalalika Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik lana fi, Allahumma barik lana fi al-maut. Amin. 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 Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.